datang, kita mau mengucap syukur, kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berharap kepada-Nya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Rabu pagi. Sebelum kita bersama-sama melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita sejenak merenungkan sedikit firman Tuhan untuk mengawali hari kita pada saat ini. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh luar biasa kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sepanjang malam Engkau menyertai istirahat kami, dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan semangat yang baru, dengan badan yang sehat,
dengan penuh sukacita, Tuhan, kami akan mengawali aktivitas kami pada hari ini dengan sejenak merenungkan sedikit dari firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud kebenaran firman-Mu. Terlebih, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dan aktivitas kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkata-kata, sehingga apa yang disampaikannya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kali ini saya ambil dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-130. Kita akan bersama-sama membacanya di ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan membacakannya dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Panjenengan bisa mengikutinya melalui handphone yang sudah ada terjemahan BIMK. Mazmur 130 ayat 7 dan 8 demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat-Nya, sebab Ia tetap mengasihi dan selalu siap menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mau membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah panjenengan melihat seorang anak kecil atau segerombolan anak-anak lah ini? Tapi saya yakin panjenengan pasti melihat atau bahkan pernah mengalaminya. Segerombolan anak kecil bermain sepeda atau berlari-larian, dan kemudian salah satu anak itu terjatuh dari sepeda, atau ya kalau berlari terjatuh gitu. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak yang lain, wah, tentu jatuh itu merupakan hal yang lucu bagi mereka. Bahkan ketika dewasa pun, kalau kita melihat teman kita terjatuh gitu, yang dilakukan pertama kali adalah tertawa, pasti tertawa. Dan itu saya mengalaminya pada circle saya, di teman-teman saya gitu. Kalau jatuh gitu, tidak ditolongin dulu, ditertawakan dulu. Nah, kalau kita mencoba memikirkan atau mengingat apa yang dirasakan oleh anak yang jatuh tadi. Kalau kita pernah mengalaminya hal itu, ketika jatuh, banyak teman-teman melihat dan menertawakan apa yang kita rasakan. Tentu malu iya, dan segera untuk membutuhkan pertolongan itu pasti. Artinya kita membutuhkan pertolongan pada saat kita mengalami jatuh. Nah, realita yang terjadi di sebuah pertemanan masa anak-anak itu, orang lain itu justru menertawakan. Ketika kita jatuh, kita ditertawakan dulu. Dan nampaknya kehidupan masa kecil itu melekat pada kehidupan kita yang sekarang. Ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami sebuah pergumulan, ketika kita mengalami sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, dan rasa yang muncul dalam hati kita adalah meminta pertolongan. Seperti halnya anak-anak tadi, meminta pertolongan kepada orang lain atau kepada manusia itu merupakan hal yang mustahil. Karena seringkali kita ditertawakan oleh orang lain ketika kita sedang dalam posisi jatuh. Dan dalam kehidupan kita pun demikian.
Nah, nampaknya yang bisa kita lakukan adalah hanya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Ya Tuhan, tolong. Jadi yang kita rasakan yang dapat menolong kita kira-kira hanya Tuhan. Dan demikian pun dalam bacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini merupakan nyanyian ziarah dari Daud yang mengingatkan kembali kepada bangsa Israel ketika waktu itu mereka sedang dalam jurang yang dalam. Mereka sedang terjatuh. Artinya mereka jatuh di dalam dosa. Dan hubungan mereka itu jauh dari Tuhan. Jadi ada sebuah jarak antara bangsa Israel dan Allah pada waktu itu. Sehingga nyanyian ziarah ini mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai umatnya. Ini ditujukan pada bangsa Israel. Sebab ia tetap mengasihi. Walaupun bangsa Israel pada waktu itu terjatuh dalam dosa dan jauh hubungannya dengan Allah, tetapi pemazmur mengingatkan mereka sebab ia tetap mengasihi. Artinya satu-satu yang dapat menolong mereka adalah Tuhan yang memiliki kasih itu. Dan di kalimat selanjutnya dikatakan, dan selalu siap menyelamatkan. Artinya ini sangat jelas bahwa hanya Allah yang dapat menolong mereka. Hanya Allah yang siap menyelamatkan mereka. Yang siap menarik mereka dalam jurang yang dalam itu. Ia akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat membebaskan kita dari kesalahan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita yang sedang mengalami pergumulan kita masing-masing. Kita sedang dalam posisi terjatuh. Kita sedang dalam posisi membutuhkan pertolongan. Melalui nyanyian ziarah ini kita kembali diingatkan bahwa hanya Allah yang dapat menolong kita. Hanya Allah yang dapat menarik kita dari kejatuhan kita. Hanya Allah yang dapat menarik kita dari jurang yang dalam itu. Karena Allah siap menyelamatkan dan Allah tetap mengasihi kita. Mari kita yang sedang menghadapi pergumulan kita masing-masing, kita yang sedang dalam kondisi susah, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena Allah adalah sumber kasih dan Allah lah sumber pertolongan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang sedikit kami renungkan ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami sehingga kami terus berharap akan kasih-Mu. Sehingga kami terus meminta pertolongan hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Karena Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Karena Engkaulah Allah yang sanggup menopang kami dan menolong kami. Dan Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan kami masing-masing. Dapat melewati setiap perkara kami masing-masing. Dan terlebih kami dapat menjalani kehidupan pemberian-Mu ini dengan baik dan seturut kehendak Tuhan saja. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, Roh Kudus-Mu sendiri yang senantiasa setia mendampingi setiap langkah kehidupan kami.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat pulih kembali, melanjutkan kehidupan pemberian-Mu ini dengan baik. Dan biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini terselip dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua